Pada kesempatan kali ini, kami datang ke Pariaman, yang mana di sini kami mengunjungi rumah Tabui dan juga mengunjungi makamnya Syekh Burhanuddin. Kami memulai perjalanan kami ke rumah Tabui, yang mana di rumah Tabui ini telah dijadikan Museum Tabui. Kedatangan kami disambut langsung oleh pegawai pariwisata Kota Pariaman, yang mana di sini kami dijelaskan mengenai bagaimana proses tabui masuk ke Pariaman, bagaimana prosesi awal tabui, dan hal-hal unik di Pariaman. Tabui sendiri terdiri dari 7 prosesi, yang mana prosesi pertama yaitu mengambil tanah. Mengambil tanah yaitu mengambil tanah dari sungai sebagai simbol pengambilan jasad Imam Husain. Prosesi kedua yaitu menabang batang pisang yang melambangkan sebagai jenazah Imam Husain. Yang ketiga yaitu mengarak jari-jari, mengarak replika jari atau bagian tubuh Imam Husain yang terpotong-potong pas peperangan. Selanjutnya mengarak soroban, terus ada prosesi tabui naik pangkek dan diakhiri dengan hoyak tabui di tengah kota. Dan sebagai penutup, tabui dibuang ke laut. Setelah dari rumah tabui, kami melanjutkan perjalanan ke makamnya Syekh Burhanuddin yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan dari rumah tabui. Di makam Syekh Burhanuddin ini kami disambut langsung oleh penjaga makam, yaitu salah seorang alim ulama daerah tersebut. Di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini terdapat makam-makam lain, dan juga di samping kiri kanan berdempetan dengan makam Syekh Burhanuddin ini merupakan makam sahabat dan anak angkat beliau. Makam Syekh Burhanuddin sendiri terletak di Ulakan, Pariaman. Di sini kami dijelaskan sejarah masuknya Islam yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin ke Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin adalah seorang alim ulama Sumatera Barat. Beliau pada awalnya belajar ke Aceh Singkil, yang mana beliau belajar dengan ulama di sana, Abdul Rauf Singkil, yang bertarekat Syatariah. Syekh Burhanuddin sendiri membawa ilmu tersebut ke kampung halamannya yang dimulai dari Pariaman. Beliau menyebarkan Islam ke pelosok Sumatera Barat dan sekitarnya, sehingga beliau merupakan ulama yang bawa Islam ke Sumatera Barat. Beliau membawa Islam ke Sumatera Barat yaitunya pada abad ke-17 Masehi, dan beliau sepanjang perjalanan hidupnya juga memiliki sahabat dan anak angkat yang tadi dikuburkan di sebelah makam beliau sendiri. Dan pada akhirnya setelah menyebarkan Islam ke pelosok negeri, beliau wafat pada tahun 1111 Hijriah, dan dimakamkannya bukan di Ulakan sendiri, kan tetapi di daerah lain. Sejarah datangnya makam beliau ke Ulakan ini disampaikan juga oleh alim ulama tersebut, yang mana pada proses penyelenggaraan jenazah beliau di tempat meninggalnya, jasad beliau hilang pada proses penyelenggaraan jenazah, dan jasad beliau dikirimkan oleh warga sekitar melalui sholawat melalui udara sehingga sampai di makam tersebut. Baik, mungkin sekian dulu perjalanan kami ke daerah Pariaman mencari sejarah-sejarah Islam di Pariaman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.